Keistimewaan Jay Itzes yang bikin Juventus dan dua tim Serie A lain tertarik membelinya dari Venezia. 3 headline menarik telah kami siapkan untuk Anda, Sobat Kamus Bola. Di antaranya, Patrick Kluivert kesal cuma satu penyerang timnas Indonesia yang cetak gol di tahun 2025. Tiba-tiba Erick Thohir beri peringatan keras ke pemain timnas Indonesia. Ada apa? Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Jay Itzes, bek timnas Indonesia, menjadi sorotan di bursa transfer setelah kabar bahwa Juventus tertarik merekrutnya dari Venezia. Namun, hingga penutupan bursa transfer musim dingin 2025-2026, pada 3 Februari, Itzes tetap berstatus sebagai pemain Venezia. Juventus akhirnya memilih untuk mendatangkan Lloyd Kelly sebagai bek baru mereka. Sebelumnya, Juventus juga telah menjalin komunikasi dengan Venezia kemungkinan transfer Itzes, tetapi harga yang dipatok Venezia sebesar 20 juta euro membuat klub Bianconeri ragu untuk melanjutkan negosiasi. Meskipun Venezia berada di posisi bawah klasemen Serie A, performa impresif Itzes menarik perhatian beberapa klub lain, termasuk Bologna dan juga Torino. Bologna dan Torino juga dilaporkan tertarik untuk merekrut Itzes, dengan Bologna bahkan mengirim direktur teknik mereka untuk memantau penampilannya. Sementara itu, Itzes sendiri tampaknya lebih memilih untuk tetap bersama Venezia dan membantu timnya berjuang keluar dari zona degradasi. Nah, apa saja sih keistimewaan Jay Itzes hingga tim sekelas Juventus tertarik pada jasanya? Yang pertama, fisik dan teknik yang berkelas. Jay Itzes memiliki tinggi badan 192 cm dan berat 82 kg, memberikan keuntungan dalam duel fisik dan permainan udara. Postur tubuhnya yang ideal sangat membantu dalam mengatasi serangan lawan, terutama di posisi bek tengah. Itzes dikenal memiliki teknik individu yang baik, dengan penguasaan bola yang rapi dan kemampuan memainkan bola yang sangat baik. Ia juga mampu melakukan intercept dan merebut bola tanpa melakukan tackling yang beresiko. Yang kedua, atletis, tactical knowledge, dan juga kepemimpinan. Meskipun memiliki postur tinggi, Itzes juga dibekali dengan kecepatan yang sangat baik, terutama dalam jarak jauh. Kemampuan ini memungkinkannya untuk melakukan transisi cepat antara bertahan dan juga menyerang. Media Italia 1000 Corriere juga menyebut bahwa Itzes memiliki pemahaman yang baik tentang visi bermain, mampu membaca pergerakan lawan dan menempatkan posisi dengan tepat, dan ini menjadikannya sebagai jantung pertahanan tim, terutama dalam formasi 3 back. Masih dalam ulasannya, Itzes dianggap sebagai pemimpin di lini belakang Venezia. Ini menunjukkan kemampuannya untuk memimpin rekan-rekannya di lapangan, terutama dalam situasi sulit akibat cedera yang dialami oleh tim. Cuma satu penyerang timnas Indonesia yang telah mencetak gol di tahun 2025. Apakah pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert kecewa hingga cemberut akibat fakta yang satu ini? Dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa penyerang yang mengisi lini depan timnas Indonesia. Sebut saja Rafael Strijk, Ragnar Oratmangun, Dimas Drajat, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. Dari 5 nama tersebut, baru Ramadan Sananta yang mencetak gol di awal tahun 2025. Ramadan Sananta mencetak 2 gol saat Persis Solo menang 2-1 atas PSIS Semarang di pekan ke-18 Liga 1 2024-2025 yang berlangsung pada 20 Januari 2025. Sepanjang 2025 ini, Ramadan Sananta telah mentas 3 kali dengan koleksi 2 gol. Lalu bagaimana dengan nama-nama lain? Hoki Caraka gagal mencetak gol dalam 4 laga yang dijalani bersama PSS Sleman di tahun 2025. Sementara itu, Rafael Strijk gagal mencetak gol dalam 2 laga yang dilakoni bareng Brisbane Roar. Dan untuk Ragnar Oratmangun gagal mencetak gol dalam 4 pertandingan bersama FC Vidender. Sementara Dimas Drajat sama sekali belum bermain karena mengalami cedera. Calon penyerang timnas Indonesia Al Ramani pun belum unjuk gigi. Dari 2 laga bersama klub anyarnya Oxford United, penyerang 24 tahun ini gagal mencetak gol. Karena itu, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert harus putar otak menyelesaikan permasalahan di lini depan skuad Garuda. Pengalaman Patrick Kluivert yang pernah berstatus salah satu penyerang top dunia wajib menyelesaikan masalah yang satu ini. Di mana pengalaman Patrick Kluivert diharapkan mendongkrak ketajaman lini depan timnas Indonesia. Sekarang menarik menanti siapa saja pemain yang akan dipanggil Patrick Kluivert untuk laga Maret 2025 nanti.
Satu harapannya, pemain yang dipanggil dapat memberikan performa terbaik bagi timnas Indonesia. Dan sesuai jadwal, timnas Indonesia akan tandang ke markas Australia pada Kamis 20 Maret 2025. 5 hari berselang, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain. Patrick Kluivert menargetkan timnas Indonesia mengemas 4 angka dalam 2 laga di itu. Sanggupkah timnas Indonesia merealisasikan hal tersebut sampai lolos Piala Dunia 2026? Berita selanjutnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan peringatan keras kepada pemain timnas Indonesia jelang laga krusial menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Dua pertandingan itu sangat menentukan langkah Garuda menuju Piala Dunia 2026, di mana tim asuhan Patrick Kluivert saat ini mengoleksi 6 poin dan berada di peringkat ketiga Grup C. Indonesia juga perlu finish di 2 besar atau berjuang melalui babak keempat jika finish di posisi ketiga. Langkah itu demi menjaga peluang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Untuk itu, target 4 poin dari laga kontra Australia dan Bahrain menjadi target realistis bagi Martin Paes dan kawan-kawan. Di mana nasionalisme pemain timnas Indonesia? Ya, Erick Thohir menegaskan setiap pemain yang ingin membela timnas Indonesia harus memiliki jiwa nasionalisme yang kuat dan bangga dengan tanah air. Dalam unggahan Instagram pribadinya mengutip pada Selasa 3 Februari, Erick Thohir menuliskan, seluruh pemain yang membela timnas harus punya ikatan nasionalisme yang kuat dan bangga dengan tanah air Indonesia. Selain itu, ia juga meminta Jay Itzes dan kolega untuk bermain dengan totalitas penuh di setiap pertandingan. Bermain sepenuh hati, berjuang hingga akhir dan selalu memberikan yang terbaik demi lambang Garuda di dada. Pernyataan Ketua Umum PSSI itu menjadi sinyal kuat hanya pemain yang benar-benar berkomitmen dan memiliki loyalitas tinggi yang akan mendapatkan tempat di skuad Garuda. Timnas Indonesia harus memanfaatkan laga melawan Australia dan Bahrain untuk mendapatkan minimal 4 poin. Hal itu guna memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Dukungan para supporter Garuda dan persiapan mantan Patrick Kluivert juga bisa membantu timnas Indonesia mencetak sejarah, terutama dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya.